Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya salah satu strategi investasi di saham BCA ya teman-teman. Jadi khususnya bagi teman-teman yang mengincar saham-saham sektor perbankan ya. Saham BCA ini salah satu saham yang sangat bagus yang bisa kita hold dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi kita cuman fokus saja di jumlah lot yang kita punyai dengan target-target yang telah kita tentukan ya. Karena saham BCA memang terbukti tahan krisis teman-teman ya. Jadi seperti saham Big Bank lainnya ya, saham BRI, BNI, Mandiri ya, BCA ini salah satu saham yang pada saat krisis turun ya, tetapi dalam waktu nggak nyampe setahun dia sudah balik lebih tinggi ya dibandingkan harga sebelumnya. Kita lihat ya, harga 5 tahunan ini. Ya, sebelum tahun 2020 ya, Maret ini kan, BCA menyentuh harga mungkin hampir 7.800-an mungkin ya. 6.800. Setelah itu turun sampai 4.430. Tapi kemudian di 2021 udah lebih tinggi lagi ya. Jadi ini tanda-tanda saham itu sangat bagus ya. Walaupun saham bagus, tetapi kita jangan sampai lupa ya, ketika kita membeli suatu saham, usahakan jangan beli di pucuk ya teman-teman. Bagaimana kita bisa untuk mengoptimalkan potensi gain yang kita peroleh ya, yaitu dengan cara membeli saat saham terkoreksi. Jadi seperti tahun 2020 ini kan koreksinya dalam. Ini saya yakin investor-investor besar itu pasti mengincar nih saham BCA ini kapan ya kira-kira mantul ya, nih saat turun ini kan. Mereka kan seneng ini kan dapat diskon yang cukup besar ya. Walaupun portofolio mereka yang sudah di BCA ini kan turun ya. Portofolionya turun, tapi karena ada diskon dia mereka siap-siap untuk membeli ya. Nah, seperti saat sekarang ya. Sekarang ini juga saham BCA sedang naik ya. Nah, naik. Di awal 1 minggu ini naik, sempat naik di 10.400, kemudian turun di 10.000, kemudian naik lagi, sekarang 10.300 ya, atau 3%. Kalau 1 bulan ya ini naik, 3 bulan naik, 6 bulan juga naik, 1 tahun juga naik. Nah, ini kalau kita lihat analitiknya coba. BCA ini 1 tahun 17%, 3 tahun 52%, 5 tahun 115%. Kemudian newsnya apa? Kalau nggak salah ini dividen nih sebentar lagi. Oh, belum ada beritanya ya. Bentar. RUPS-nya kapan? 14 Maret ya. Jadi RUPS mau ada RUP 14 Maret. Sekarang kalau nggak salah ya. Oh, kemarin ya. Hasil RUPS-nya kemungkinan dividen, bagian dividen. Nah, ini ya. BCA mengumumkan besaran dividen yang diberikan, namun dividennya kecil ya, sekitar 270 per saham ya, kecil banget nih teman-teman. Kalau kita cek 270 dibagi 10.325, 2,6% ya. Jadi ini sentimen pembagian dividen mungkin sudah terpenuhi ini ya, sudah melebihi ya. Jadi kalau saya mau masuk ke BCA, ini pasti saya tunggu dulu teman-teman. Karena ini jumlah dividen yang akan dibagi dengan kenaikan harga saham pada hari kemarin itu lebih besar ya kenaikan harga sahamnya. Jadi potensi untuk turun itu nanti ada. Jadi kalau misalnya turun 300 poin ya, kembali ke 10.000. Nah, ini orang yang memanfaatkan momentum mendekati dividen ini jadi rugi. Nah, makanya
Kalau mau masuk, tunggu secara teknikal dia akan terkoreksi dulu. Mungkin terkoreksi di sekitar 10.000 atau bahkan turun ya. Nah, karena kalau kita lihat secara grafik dia memang sudah naik cukup tinggi ya. Kita cek secara teknikal ya, coba. Ya, secara teknikal memang ada potensi untuk turun ya. Turunnya di sekitar 9.900 atau 10.000 atau bahkan bisa juga ke 9.600. MACD, tapi MACD-nya masih bagus ya, masih ada potensi untuk naik walaupun terbatas ya. Stokastik coba itu. Stokastik masih bisa naik lagi mungkin di sekitar 10.400 nih teman-teman. Kalau ya 10.400 sebelum itu terus koreksi ya. Technical buy ya. Tapi yang lainnya sell semua ya. Jadi kalau saya mending nunggu koreksi aja dulu. Kecuali teman-teman trading ya. Trading itu udah masih ada potensi lah sekitar 100 poin. Tapi ya terlalu kecil ya. Justru potensi koreksinya lebih besar ya. Nah, kalau teman-teman fokus di investasi ya, teman-teman sebenarnya nggak begitu masalah ya kalau mau beli di harga berapapun ya. Cuman untuk lebih profitnya teman-teman menunggu harga bawah ya. Jadi BCA ini sangat cocok kalau untuk investasi jangka panjang ya. Ini 3 tahun dia itu di luar dividen ini udah naik hampir berapa ini ya? Coba cek di analitik tadi berapa naik 3 tahun. 3 tahun tuh naik 52%. Jadi 1 tahunnya itu hampir berapa? 52 dibagi 3. 17% ya, masih tambah dividen. Kalau tambah dividen 2,5 aja udah 20% setahun. Jadi sudah cukup bagus ini ya. Kalau dibandingkan dengan apa ya, BRI mungkin ya. Nah, pertumbuhannya masih lebih bagus BCA ya, 5 tahun. 5 tahun BRI ini 78. Tapi kalau 3 tahun hampir sama. 5 tahunnya 78, Bank BCA 100 berapa tadi, lebih banyak. 115 BNI lebih banyak BCA, BMRI lebih banyak BCA ya kalau 5 tahun, tapi kalau 3 tahun lebih besar BMRI. Jadi kalau mau masuk tunggu koreksi dulu ya untuk teman-teman, terus nanti fokus saja di jumlah lembar sahamnya ya. Saya kalau nggak salah pernah bikin ilustrasi ya kalau kita hold saham BCA ini dalam jangka panjang ya, misalnya 10 tahun atau 20 tahun itu lumayan besar teman-teman hasilnya ini. Ini aja coba kita lihat ini tahun berapa ini. Ini ya. Tahun 2008 nih. Kalau tahun teman-teman masuk BCA di tahun 2008 ini di harga 400 ya. Sekarang udah 10.325. Jadi udah naiknya berkali-kali lipat ya. 10.325 dibagi 400. Udah 25 kali ya. Jadi kalau teman-teman tahun 2008 itu masuk 100 juta, sekarang udah jadi 2,5 miliar ya.
Jadi besar banget ya. Problemnya adalah ketika saat krisis kita nggak pegang uang ya, makanya salah satu strategi investor sekawaan ya seperti Warren Buffett dan lain-lain itu dia selalu sedia uang cash untuk jaga-jaga saat kondisi krisis ya. Jadi saat kondisi krisis dia malah membeli saham yang dia bidik ya, karena secara udah dibidik lama ya. Jadi dia memang menunggu masa-masa seperti itu ya, saat koreksi dalam terus dia masuk all in gitu kan, masuk besar. Tapi kalau kita sebagai investor-investor kecil ya udah kita masuk aja dengan seperti menabung saham ya. Kalau misalnya kayak BCA ini kan minimal beli sahamnya itu satu lot berapa? 10.325 kali 100 ya. Minimal 1 juta ya udah kita fokus saja di sini tiap bulan nabung misalnya 2 lot berarti 2 juta. 3 lot 3 juta seperti itu aja, nanti fokus. Nanti setelah jumlahnya cukup besar, nah itu bisa menghidupi kita ya, kita dari dividen atau dari kenaikan capital gain itu udah lumayan besar. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, fokus saja di saham-saham yang fundamentalnya bagus, harga sahamnya juga naik atau tumbuh terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.